Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Eh, di video kali ini saya akan menjelaskan masing-masing fungsi pin pada board ESP32. Jadi di sini sudah ada datasheetnya. Pertama kita masuk ke pin power dulu. Di sini terdapat pin power itu ada Vin 3,3 volt sama GND. Nah, Vin itu dia sebagai input tegangan yang sekitar 5 volt. Kalau yang 3,3 volt itu output tegangannya menghasilkan sekitar 3,3 volt. Kemudian kalau GND itu dia ground atau sebagai uh, kutub negatif rangkaian. Terus selanjutnya kita ke pin enable. Pin enable itu yang ini, dia itu fungsinya untuk mengaktifkan atau mereset ESP32. Nah, kalau misalnya pin enable ini dia low, nanti microcontroller bakal reset atau mati sementara. Selanjutnya kita ke pin GPO. GPO itu General Purpose Input Output. Nah, GPO ini fungsinya itu biasanya sebagai input output digital. Nah, fungsinya itu contohnya biasanya itu untuk mengontrol LED, terus membaca sensor atau mengendalikan relay atau motor biasanya. Terus kita lanjut ke pin yang keempat itu ADC, Analog to Digital Converter. Yang pin ADC itu yang hijau-hijau ini. Dia fungsinya untuk membaca sinyal analog. Contohnya ini, yang hijau-hijau ini. Terus kita lanjut ke pin DAC. Di ESP32 itu cuma ada dua pin DAC, yaitu di GPO 25 sama 26. Dia singkatan dari digital to analog converter. Nah, itu dia digunakan untuk menghasilkan tegangan analog. Tegangan analog. Terus kita lanjutnya ke 6. Pin yang ke-6 itu yaitu PWM. Jadi PWM ini hampir di semua pin GPIO itu dia bisa digunakan sebagai PWM. Nah, PWM itu biasanya dipakai untuk mengatur kecepatan motor, mengatur kecerahan LED, terus bisa juga buat mengontrol servo dan lain-lain. Terus kita masuk ke pin yang ketujuh, yaitu pin yang ketujuh itu I2C. Nah, I2C itu dia ada dua, SL sama SDA di GPIO 22 sama GPIO 21. Nah, ini fungsinya itu buat komunikasi dengan sensor atau modul lain eksternal lah. Terus masuk ke pin yang ke-8 itu SPI. Pin SPI itu dia itu nih ada di GPO 5, contohnya di 18 sampai 19 3 itu MOSI, MISO, SCK sama CS. Nah, itu dia fungsinya sebagai komunikasi data yang berkecepatan tinggi. Lanjut kita ke pin yang ke-9 yaitu pin UART. Nah, pin UART itu contohnya TX, RX, TX2 sama RX2 ini. Nah, dia fungsinya itu buat komunikasi serial. Nah, itu biasanya dia dipakai buat komunikasi dengan komputer atau komunikasi dengan sensor digital, sensor serial. Nah, terus kita lanjut ke pin yang ke-10 yaitu pin touch sensor. Pin touch sensor itu contohnya ini. Nah, dia biasanya digunakan sebagai tombol sentuh. Oke, selanjutnya kita akan coba untuk mensimulasikan board ESP32 ini ketika dirangkai menggunakan motor servo. Jadi di sini saya menggunakan motor servonya MG90S. Jadi untuk codingannya dia seperti ini. Kita menggunakan library-nya itu ESP32 servo. Kemudian di sini pertama itu dia dari 0 derajat, kemudian kemudian dia akan berputar ke kiri sehingga ke 90 derajat, lalu berhenti, kemudian dia putar kembali lagi ke kanan. Nah,
Simulasinya seperti ini. Jadi servernya itu uh, kita koneksikan ke pin VIN karena dia di sini menggunakan 5 volt. Kemudian untuk GND-nya kita sambungkan ke GND, lalu untuk datanya kita koneksikan ke D13 atau GPIO 13. Mungkin sekian untuk video kali ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.